Bihamidinihi bulan berdunia atau memang ya yang maksudnya. Kelompok berikutnya yang terkecoh dari kelompok besar ahli ibadah. Kelompok besar pertama ahli ilmu, kelompok besar kedua ahli ibadah, nanti kelompok besar yang ketiga kayaknya tasawuf, para sufi. Sebentar lagi setelah ini. Lah kelompok yang ahli ibadah ini itu kadang itu menurut terpecah, terperdaya, tertipu lah, karena dia tekun sekali mengamalkan ibadah sunnah, sementara ibadah fardu tidak diperhatikan. Jadi sholat duha, sholat tahajud, sholat aneh-aneh gitu. Cara wong kene wong desa sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, ngemeno. Tapi nek urusan sholat fardu aras-arasen, malah nek wong kene ora. Sholat tarawih makan ning waktu bae ora. Sholat id makan, tapi dia mau subuh ora. Subuh sebelum id itu ora, tapi sholat id itu berarti semangat untuk mengajar ibadah sunnah, tapi mengambilkan ibadah fardu. Kalau untuk tingkat di atasnya rodok tekun ya tandanya dia memperhatikan ibadah fardu ya sholatnya segera, kalau ibadah fardu tidak ditunda-tunda. Padahal hadis qudsi mengatakan, berarti Allah mengatakan, maka korobal mutaqarribuna ilayya bimisli ada imam aftaratu alaihim, tidak ada seorang hamba yang mendekat kepadaku sedekat dia melaksanakan yang aku wajibkan. Gampangannya kalau melaksanakan ibadah wajib, berarti kedekatannya dia itu kedekatan yang memang sudah sangat dekat, tidak ada yang lebih mendekatkan lagi padaku. Kalau ibadah fardu yang dia lakukan itu malah orang ibadah sunnah ini. Jadi meninggalkan urutan kebajikan itu termasuk tercela. Saya ulang, tarku takfid bainal khairat itu min jumlah syurur. Ini apa ini kesimpulan ini. Jadi maksiat itu wis cetok, nyolong ya molimo itu maksiat cetok kabeh. Kebaikan ya cetok kabeh. Sholat, poso, zakat, haji, macam-macam itu cetok. Gampang. Iku taat, iku maksiat. Untuk membuat hitam putih antara taat dan maksiat, milih mana, kita lakukan yang mana, kita tinggal yang mana. Sak goblok-gobloknya wong ngerti kalau membandingkan antara taat dan maksiat. Nah yang unik itu apa? Di antara taat, ketaatan, di antara kebajikan ini, ya, itu harus kita lakukan apa? Sesuai tertib urutannya, ada prioritasnya. Jadi tahu prioritas itu yang rumit. Nanti akan dicontohkan satu-satu. Soalnya ada satu kewajiban, satu fardu. Iki fardu di satu saat, di satu ketika, di satu detik ini itu ada fardu yang harus saya lakukan. Kalau tidak saya lakukan sekarang, waktunya lewat.
Tapi di saat yang sama saya punya kewajiban yang tidak harus juga wajib, tapi tidak lewat. Waktunya masih ada. Seperti itu. Atau ini yang wajib. Keutamaan juga begitu. Pada keutamaan kesunatan. Ini saya di saat yang sama saya dihadapkan pada dua hal yang sama-sama sunnah. Itu ya. Sunnah yang ini waktunya mepet, sunnah yang satunya waktunya longgar. Ayo milih. Lah yang seperti ini itu rumit. Milih antara fardu, dua fardu. Padahal kita waktunya hanya satu, dihadapkan dua fardu, mana yang dipilih? Dihadapkan dua sunat juga mana yang dipilih? Yang seperti ini yang angel. Dan dihadapkan iki maksiat ini toh ya gampang, karena wong kan satu dua. Lah ini fardu dihadapkan pada dua fardu atau lebih itu saya angel orang beruang bisa. Nah rumusnya bagaimana? Pertama harus mendahulukan fardu. Semua fardu harus didahulukan mengalahkan yang sunat. Terus di antara fardu-fardu ini harus mendahulukan fardu ain, menunda fardu kifayah. Dan fardu kifayah turun lagi. Fardu di antara fardu kifayah, di antara fardu kifayah yang ada ini, mana yang kita lakukan? Dahulukan yang belum ada yang melakukan dibanding yang fardu kifayah yang sudah ada yang melakukan. Jadi dahulukan yang takdim yang lebih penting. Lah fardu ain tadi dahulukan yang lebih penting. Dahulu yang terakhir, dahulukan yang waktunya mepet dibandingkan yang waktunya longgar. Terus contoh-contohnya bagaimana? Contoh, kita hanya punya satu kuota untuk istilahnya memberi nafkah untuk diri kita dan satu sisa satu. Kita punya bapak punya ibu. Rumusnya yajibu taqdimu hajatil walidah ataupun ala hajatil walid, atau harus mengutamakan ibu dibandingkan bapak. Sebuah hadis itu Nabi kan pernah ditanya, Nabi kepada siapa saya harus berbakti? Ibumu. Habis itu siapa lagi? Ibumu. Habis itu siapa lagi? Ibumu. 3 kali. Habis itu siapa lagi? Bapakmu. Habis itu siapa lagi? Kerabat dekatmu yang terdekat, agak dekat, ya, terus mulai jauh gitu. Jadi harus dimulai dari yang dekat. Nah, terus yang dekat ini bagaimana? Yang dekat ini ada dua. Milih sing wong, dua-duanya tidak bisa kita beri. Ya dahulukan yang lebih membutuhkan. Dua-duanya sama-sama membutuhkan. Ya kamu cek mana yang lebih bertakwa, sing gelem sembahyang. Sing siji buta-buta, sing ora sembahyang, sing siji buta ning sembahyang. Kayak sing sembahyang. Begitu juga orang yang punya harta untuk menafkahi orang tua dan berkewajiban pergi haji. Keri-keri nilai mau kaji. Ini salah, maghfur. Karena apa? Harusnya mendahulukan kedua orang tuanya daripada keberangkatan dia haji. Biasanya nilai haji kenapa kan terus celopak haji ya. Dan kalau di rumah waktu loro tidak disebut Pak berbakti, Pak bakti kan orang.
Pak Bakti, Bu Bakti. Kenapa kok Pak Bakti itu berbakti orang tua? Kan kalau Pak Kaji, Bu Kaji, ono soalnya rumah kaji. Nah, ini keliru dia. Harus mendahulukan nafkah kedua orang tuanya dibandingkan ibadah haji. Tapi nek duwe karo-karone wong tuane ya wis cukup, karo kaji ono. Ya ora bingung gitu, ya ora bingung. Itu tidak takobel, tidak perlu diperbandingkan wong iso. Begitu juga mendahulukan fardu ain satu di atas fardu ain yang lebih penting, mengalahkan fardu ain yang lain. Contohnya apa? Kamu punya janji ketemu dengan orang di saat yang sama, pokoknya aku bar rampung gawe pegawaian ini, kok ketemu ya, aku tak janji wis, wingi ra kasil, ini gak meleset. Tapi pekerjaan kita rampung pas waktunya Jumatan. Berarti kita dihadapkan dua kewajiban, kewajiban Jumatan dan kewajiban memenuhi janji. Utamakan mana? Kalau Jumatan itu bisa tafutu, waktunya bisa lewat. Nek dadang ning masjid, ya aja gak Jumatan. Tapi nek janjian ini, memenuhi janji ini, bisa dinteni Jumatan gitu. Jadi sama-sama wajibnya. Contoh lagi najis. Kita diperintahkan menghindari najis. Diperintahkan juga bicara kasar kepada orang tua atau keluarga. Lu goro-goro pakaianmu misalnya terkena najis, pelakunya keluarga, mbok bentak-bentak keluarga, mbok bentak-bentak orang tua. Ini ya keliru, mandur. Menghindari najis wajib, ya. Menghindari membentak juga wajib, gitu ya. Tapi bobotnya ini dia lebih berbobot kewajiban menghindari bentakan. Dan yang terima najis, kami kena pakaian kena najis kan, kena najis ya diunggah, atau najis berapa? Najis sih. Bahwa najis ayamnya ya ngamuk-ngamuk, ora lara hati. Tapi ini tadi yang pelaku yang mengakibatkan pakaian kena najis orang tua atau keluarga boleh pakai itu lara hati. Jadi ini sama-sama wajib. Tapi yang satu wajib itu bobotnya serius, ya. Yang satu wajibnya bobotnya dualius, serius kan, maksudnya dualius. Tapi karena apa? Karena bentak itu menghindari najis itu tadi ya, itu ibadah. Tapi karena kamu membentak yang semula jadi menghindari najis itu ibadah, jadi maksiat kan? Demi membela najis. Makanya beragama ini kan problem orang mabuk agama di akhir-akhir seperti ini itu kan, orang menjadi mabuk, istilah medsosnya mabuk ya, mabuk agama itu karena memang di sini letaknya. Kalau kebaikan jelas al-maksiyatu zahiratun atau atu zahiratun. Sing al-ma'asi bainal ma'asi bainat ta'at itu homidotu. Nah, orang-orang yang tidak berilmu yang mabuk agama itu biasanya terkecoknya di sini gitu. Demi menghindarkan najis, nyalah-nyalahkan keluarga. Menghindari namanya najis itu, kalau sholatnya tidak sah. Namanya sholat itu baru sah kalau suci dari menghindar dari najis. Itu rukunnya sholat.
rukun sholat nomor sekian apa deh persiapan gitu. Tuh. Jadi ini fikih ya seperti ini. Akhlak, ya memang fikih kan gak nerangno. Babu fikih itu kan menerangkan memang apa? Syurutus sholat, sihatis sholati, syarat sahnya sholat itu toharatul badani walasaubi aminah jasadi ada, tapi kan tidak ada fikih itu baru apa tarkil idai alal walidaini kan kalau faslun wayajibu tarku ida'il walidaini kan makanya ini wis pas di atas oke sampai di oke ada dan ternyata bobotnya lebih berbobot daripada najis itu tadi membela kesucian pakaian lebih mengangkat lagi fikih. Orang belajar fikih ya belajar khilaf atau madzhab perbandingan pendapat di fikih itu termasuk mabrur bagi orang yang sebetulnya dia harus memenuhi ibadahnya, menghindarkan ibadahnya dari apa ya sifat maksiat zahir dan maksiat batin. Maksudnya ini mengetahui apa yang wajib bagi hatinya. Orang noto membersihkan hati gitu ya, itu lebih penting daripada menekuni fikih. Maksudnya fikih dalam hal ini khilaf, beda pendapat, perbandingan mazhab lah itu. Keri-keri DE lebih mementingkan perbandingan mazhab itu, al-khilafu fil fikih gitu, al-khilafu min al-fikih dia pentingkan daripada sholat itu mau ikhlas ora ana video takabur ora video ora. Jadi mempelajari bagi dia lebih penting dari seorang pribadi lebih penting mempelajari apa sifat-sifat tercela, sifat-sifat terpuji supaya hatinya jadi benar daripada menekuni perbedaan pendapat di fikih. Kenapa? Perbedaan pendapat di fikih itu kan untuk orang lain, untuk orang yang butuh pendapat tertentu. Mau pendapat ini bagaimana, pendapatnya Mujahid itu bagaimana, untuk ngurus orang lain ini. Tapi kalau untuk ini tapi sifat tercela terpuji kan untuk diri kita, jadi harus mementingkan diri kita. Sayangnya untuk memperbaiki hati kita ini tidak ada jadinya, tidak ada kerennya, tidak dipandang hebat oleh orang. Tapi kalau menguasai apa khilaf di mazhab ini kan kelihatan keren. Jadi ternyata madurnya di situ. Jadi orang belajar membersihkan hati, ya, karena orang membersihkan hati itu tidak tampak oleh orang lain, tidak menjadikan popularitas, ya. Tapi kalau menekuni fikih dengan beragam pendapat mustahil itu membuat orang jadi populer. Nah, dia sebetulnya ingin populer, tapi menganggap dirinya sudah membela agama, sudah memperdulikan ilmu-ilmu agama, berarti sudah mulia, sudah top. Padahal ternyata hati kecilnya itu untuk popularitas. Ini penjelasan ini bagus ini. Jadi kalau antara baik dan buruk gampang lah. Sebuduk-buduknya orang itu pasti
ngerti mana baik mana buruk. Nah, yang perlu dipelajari itu apa? Kebaikan satu dengan kebaikan yang lain, mana yang harus kita prioritaskan. Nah, kalau sama-sama longgarnya nggak apa-apa. Nah, sama-sama mendesaknya, ini kebaikan juga ini kebaikan. Nah, kebaikan longgar ya, tapi ini kewajiban, ini juga kewajiban. Waktunya mepet, harus diputuskan saat itu. Nah, itu ya. Masuk Allah, insya Allah.